Alhamdulillah, mohon maaf nih perlu minum dulu. Jadi sekali lagi, Shadaqallahul Adzim, Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terpilih dan dipilih untuk menjadi manusia terbaik sebagaimana disebut Rasul. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dalam artian yang sangat luas, dari mulai belajar membaca, menyambungkan huruf demi huruf, sampai dengan belajar memahami, kemudian belajar untuk mengamalkan, belajar untuk menikmati amalan kita, dan belajar untuk menyebarluaskan, mendakwahkan, atau berupaya untuk mensyiarkan ya dari ajaran Al-Quran yang kita yakini sepenuhnya kebenarannya bahwa Al-Quran itu dari Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, dan kita jangan pernah ada sedikit pun keraguan dan seyogianya kita memeliharanya, terutama yang sudah kita hafal jangan sampai kita lupa. Ya, kenapa? Karena salah satu tugas iblis adalah menjadikan manusia lupa kepada hafalan Al-Qur'annya yang sudah ada. Lagi kecil, udah belajar, giskolot, poho. Ya. Makanya kita harus berhindar, jangan sampai kita termasuk yang poho dari membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang akan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kesempatan terus-menerus belajar Al-Quran, dan kita termasuk yang cinta Al-Quran. Ya, insya Allah. Sehingga kita pada saatnya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang besar ketika kita berniat ikhlas membaca Al-Quran dan mendapatkan ampunan Allah dari bacaan-bacaan kita yang salahnya. Jadi intinya kita berharap bacaan kita yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya diampuni dari kesalahan yang kita baca tersebut, seraya diberikan kesempatan untuk terus-menerus belajar meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita ya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang berbahagia, mari kita lihat tafsir dan terjemah Ibnu Katsir dari ayat yang kita baca pagi hari ini, dari mulai ayat 150 surat Al-Baqarah. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, jadi artinya dari manapun, baik dari rumah ataupun dari kebun atau dari mana, dari berbagai kota ya, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi ini perintah ini penegasan setelah Rasulullah SAW berada di Madinah dan beliau ditetapkan bahwa yang namanya kiblatnya itu bukan Masjidil Aqsa tetapi Masjidil Haram. Kisah ini adalah setelah berada di Madinah. Dan dari manapun Muhammad engkau keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram tersebut, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi untuk menguji, alat uji bahwa dia Islam atau tidak, menjadi umat Kangjeng Nabi atau tidak, adalah yang paling utama kiblatnya hanya satu, yaitu Masjidil Haram. Ya, apakah Bapak Ibu kiblatnya hanya Masjidil Haram atau kepada yang lain? Naudzubillah ya. Insya Allah. Ya. Kemudian di ayat ini juga di ayat 150, janganlah kamu takut kepada mereka. Maksudnya jangan takut kepada orang yang menghalangi kita dari berkiblat ke Masjidil Haram. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafirin jahiliyah. Ya, yang baik berada di seputaran Mekah ataupun di luar Mekah. Ya, termasuk kalau nyebut kita para syobiin, kalau kafirin itu termasuk yang beragama di luar Islam, yang tidak mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya termasuk juga orang-orang yang tidak bertuhankan Allah atau menganggap Allah ada pesaing atau menganggap Allah itu ada anaknya gitu ya. Ini jadi
kaitan dengan ayat-ayat di surat Al-Baqarah ini menyangkut pola keimanan sekaligus juga praktek dalam kehidupan beragama Islam yang sempurna. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Ini Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dan sempurna nikmat Allah, jangan takut kepada orang yang kafir. Tapi lamun orang takut, aduh takut tidak dikasih kerjaan, takut dipecat, takut tidak dinaikkan pangkat, itu mah riweuh, ya, riweuh itu mah ya. Hari hayang kamu kah unggal tahun, umroh, haji gitu ya. Tapi sieun kene ku atasan, geus we cicing bu ya. Artinya apa? Masih ada yang ditakuti selain Allah. Na'udzu billah. Apakah ada yang model begitu atau hanya waktu itu saja? Sampai dengan kiamat akan tetap ada yang semacam itu. Jadi yuk kita tekadkan dari dalam diri kita, jangan takut apapun. Ya, hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Kemudian ke ayat ke 151. Ini perlu ditandain nih, kalau perlu dikasih stabilo ya. 150 sampai 154 ini ditandain. Kenapa? Banyak menceritakan tentang kelakuan diri kita terhadap keyakinan kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang yang mengakunya Islam, ya, kemudian bertuhankan kepada Allah tapi takut sama sesuatu yang selain Allah. Bahkan banyak juga yang mengaku Islam, kemudian bertuhankan Allah tapi melakukan kelakuan-kelakuan yang tidak diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kepada anak cucunya mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasul, niup lilin, jangjing-jangjing gitu ya. Ya itu sih nama tenanawan, padahal itu teh kelakuan-kelakuan orang kafirin yang mereka sengaja hembuskan kepada umat Islam supaya pohok umat Islam terhadap yang dicontohkan Rasulnya. Ada anak incu ya, tungguenya itu hati-hati Bapak Ibu siganu teu pira, padahal eta teh kelakuan teh sangat-sangat diajarkan oleh penganut agama lain ya. Silahkan yang tersinggung syukur ya, karena sekarang banyak yang tersinggung saya ngomong gitu. Cuma itu mau ada hubungan dengan agama, hanya aku masih ya lah ya. Kenapa ya, kita harus sampaikan, kemarin sampaikan al-haqqu min rabbika wala takunanna minal mumtarin. Kalau itu baik kenapa tidak Rasul lakukan? Kan aneh gitu, padahal Rasul juga punya anak, punya cucu dan punya masyarakat. Nah, itu cenah ulang tahunan unggal poe mun di Madinah gitu ya. Udah pasti penduduk dunia teloba ulang tahun beneran unggal poe Rasulullah teh menghadiri pesta ulang tahun niup lilin meureunan kitu nya Bu ya. Sekali lagi kalau ada yang tersinggung syukur ya. Karena memang saya tidak takut terhadap yang orang-orang yang ngamuk-ngamuk akibat tersinggung karena menyampaikan ajaran agama Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Mau saudara, mau dulur, mau kakek, mau nenek, mau paman, mau bibi, langkung Ibu ya. Lakum dinukum waliyadin, lamun beda agama, lana amaluna walakum amalukum. Ini pelajaran dari Al-Baqarah yang sudah sampai kita baca pada kesempatan ini. Mari kita lanjut ke ayat ke 151 ya. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari kalangan kamu sendiri. Kalangan kamu sendiri artinya orang-orang yang bandel yang tidak mau mengikuti adalah dulur-dulurnya sendiri waktu itu Rasulullah. Bangsa Arab sendiri yang paling mengemuka, ditambah dengan bangsa-bangsa dari yang turunan Bani Israel, yang sebenarnya Bani Israel itu adalah kalangan Rasulullah, karena beliau sama kakek buyutnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, tapi mereka tidak mau mengakui kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Nabi Muhammad SAW dari kalangan kamu sendiri, yang nah ini tugas Rasulullah yang harus pertama kita pahami, membacakan ayat-ayat kami ya. Membacakan ayat-ayat kami dalam artian yang sangat luas, tanda-tanda kekuasaan Allah, baik berupa Al-Quran ataupun berupa agungnya Allah dari tanda-tanda kekuasaan yang berada di alam. Termasuk Rasulullah mampu membelah bulan hanya dengan
telunjuk gitu ya, diperintahkan bulan dibelah, kemudian ditaruh satu di sebelah sini, satu di sebelah sini, kedua-duanya bersatu kembali, kemudian mengucapkan assalamualaikum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuktikan kepada mereka kalangan sendiri itu yang namanya pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, ya, yang saat itu tidak percaya, kemudian mereka menguji Muhammad, kalau kamu bisa membelah bulan sebagaimana dulu Nabi Musa, keturunan Bani Israel itu bisa membelah lautan, maka akan aku uh, beribadah atau akan aku beriman kepadamu dan kepada Tuhanmu. Itu kata Abu Lahab, sesumbarnya begitu. Dan Abu Jahal juga di situ banyak abu-abu yang lainnya, Abu Jelek, Abu Gosok, ya banyak ya. Jadi jangan sampai berpraduga hanya Abu Lahab. Mereka itu berkumpul banyak-banyak. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah kemudian menunjuk bulan dan kersaning Allah bulan itu terpecah menjadi dua di tahun itu, berarti kurang lebih di tahun-tahun 5 tahun sebelum 5 tahun atau 6 tahun sebelum hijrah. Ya, artinya kalau sekarang hijrah 1448 tahun ditambah 5 berarti 1450 tahun yang lalu, kira-kira begitulah. Bulan pernah terbelah dan Masya Allah tabarakallah pernah ada penelitian dari ilmuwan, benar dulu itu bulan pernah terpecah, kemudian ada bekas pecahannya dan nyata terjadi itu oleh ilmuwan ya, tapi oleh kita mah ngerwet teka harti sabab naon, ilmuwannya juga mungkin belum pernah ke sana, tapi dengan keilmuan yang diberikan Allah, keyakinan itu ada. Bagaimana kita bisa yakin itu? Yakin bahwa yang disampaikan Allah dan dilakukan oleh Rasulullah pasti benarnya. Jadi jangan ada keraguan sedikit pun. Ya, meskipun kita tidak pernah tahu, tidak pernah punya buktinya. Tapi dengan informasi yang sampai bahwa Rasulullah pernah membelah bulan untuk meyakinkan si Abu Jahal dan Abu Lahab, karena kalau itu bisa, maka mereka akan beriman. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap tidak beriman. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu, meskipun mungkin di antara kita ini ada yang kadang-kadang meragukan sesuatu, hati-hati jangan sampai kita imannya jadi lepas atau menipis sehingga memudahkan setan untuk menjadikan diri kita ini menjadi objeknya. Objek setan adalah cuma satu, mengajak untuk menjadi konco. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Yuk kita lanjut. Jadi tugas pertama Rasul adalah membacakan ayat-ayat atau tanda-tanda keagungan Allah. Yang kedua, tugas Rasul adalah menyucikan jiwa mereka. Yang dimaksud menyucikan jiwa itu mana? Yang paling seru kisahnya adalah tentang masuk Islamnya namanya Umar bin Khattab ya radhiyallahu an, khalifah kedua. Yang waktu itu beliau adalah niatnya mau membunuh Rasulullah dari rumahnya karena banyak tidak sependapat, tetapi dengan hidayah dari Allah lewat di rumah adik kandungnya yang sedang membaca Al-Quran dengan suaminya. Apa yang terjadi? Pintunya didobrak, kemudian ditempeleng atau dicabok adiknya itu dan juga suaminya, dan direbut mushaf yang terdiri dari surat Toha. Kemudian Rasulullah SAW diberitahu bahwa ada Umar yang akan datang ke rumah, maka kata Rasulullah biarkan Umar masuk. Ya, padahal Umar waktu itu sudah mau mengunus pedang, mau membunuh Rasul dengan membawa kitab atau yang lembaran surat Toha dari kandungnya. Apa yang terjadi? Itulah kalau Allah memberikan anugerah berupa hidayah, maka tak akan ada yang bisa menghalangi. Saat itu juga Sayyidina Umar radhiyallahu an masuk ke rumah Rasulullah dan menyatakan bahwa ya Muhammad, hari ini aku mengakui engkau adalah Rasul Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kata Rasul, semua kesalahanmu, bahwa Umar itu pernah bohong, pernah mabok, judi, pernah juga malah membunuh anak kandungnya sendiri yang perempuan, karena waktu itu jahiliyah membunuh anak-anak perempuan yang lahir meskipun anak kandung sendiri, maka Sayyidina Umar dibebaskan dari semua dosa-dosanya itu dan disucikan jiwanya. Ya, alhamdulillah ya.
Mudah-mudahan kita termasuk yang disucikan juga jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin tidak sezolim Umar ya kelakuan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan ampunan. Jadi kalau di antara kita ada yang punya dosa besar, pernah berjudi, baik judi langsung ataupun judi online, pernah berbuat tidak baik, pernah berbuat zina, pernah berbuat apapun yang merupakan dosa, terutama sok ngomongkan batur, terutama ngomongkan mitoha gitu ya, dan ngomongkan salaki ataupun ngomong pemajikan, suka sumput selindung dan juga mungkin selingkuh. Nah, jangan takut. Allah Ghafurur Rahim. Innallaha Ghafurur Rahim. Allah Maha mengampun segala dosa dan lagi Maha penyayang. Jadi tugas Nabi yang kedua adalah menyucikan jiwa-jiwamu ya. Kemudian mengajarkan kepadamu kitab Al-Qur'an ya. Jadi jangan lupa guru pertama kitab Al-Qur'an bagi manusia adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau diajari oleh malaikat Jibril. Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz diambil ayat demi ayat, surat demi surat, dibawa kepada Rasulullah selama 23 tahun. Tepatnya 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Mulainya tanggal 17 bulan Ramadan tahun 1448 ditambah 13 tahun. Jadi 61 tahun yang lalu ya, karena di saat Rasulullah 13 tahun sebelum beliau hijrah diturunkannya di kota Mekah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai dengan ayat kelima dari surat Al-Alaq di Gua Hiro, dan ayat penutupnya diturunkan di Padang Arafah ketika Rasulullah sedang melaksanakan ibadah haji wada di tanggal 9 bulan Zulhijjah. Ayatnya yang selalu kita kenang, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, surat Al-Maidah ayat ketiga. Itulah lengkapnya Al-Quran, dan itu semuanya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, ya, kepada kita. Jadi jangan dipilih-pilih Al-Quran itu, semuanya kita baca. Mudah-mudahan kita termasuk yang mampu menguasai 1-2 surat atau mungkin banyak surat. Mudah-mudahan sampai hafid 30 juz, insya Allah ya. Kemudian juga beliau mengajarkan hikmah. Hikmah itu perbuatan-perbuatan yang diucapkan oleh Rasulullah, kemudian diikrarkan, disampaikan, ataupun diajak, ataupun dilarang, ataupun yang dibiarkan dilakukan, atau yang orang lain melakukannya dan Rasulullah mengiyahkan. Nah, tentu saja hal itu adalah merupakan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Di antara yang belum kamu ketahui pada saat itu di kalangan kafirin Quraisy dan juga di kalangan orang-orang yang berada Yahudi, Nasrani, dan Majusi, yang belum mereka ketahui secara detail adalah tentang riwayat Nabi Yusuf ya, yang di dalam satu surat Yusuf diceritakan. Mereka yang paling populer di waktu itu kalangan itu sampai detailnya itu riwayat Nabi Musa alaihi salam, karena memang digembar-gemborkan sebagai pemimpin bagi Bani Israel. Padahal ada uyutnya Nabi Musa, namanya Nabi Yusuf alaihissalam, anaknya Nabi Yakub alaihissalam, itu ceritanya dilengkapi atau dijadikan lengkap, super lengkap di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Sampai ada surat tentang surat Yusuf. Dan mereka kaget, loh kok tahu ya Muhammad tentang Yusuf dari mulai kecil sampai dengan nanti menjadi orang terkenal, dan kemudian beliau menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan menjadikan kaum Bani Israel 57 orang, anak cucunya Nabi Yakub, 11 anaknya dan cucu-cucunya serta buyutnya dibawa dari Kanan atau sekarang Palestina ke Mesir. Nah, kemudian di Mesir mereka tinggal lama, kemudian sampai dengan Nabi Yusuf meninggal, kemudian Nabi Yusuf punya anak, kemudian nanti ada salah satu dari buyutnya Nabi Yusuf yang katanya tidak langsung dari Nabi Yusuf, tetapi dari siapa namanya, Levi ya, yang menjadi nabi di saat itu adik kakak namanya Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa mendapat perintah dari Allah untuk membebaskan
Bani Israel yang waktu dibawa oleh Nabi Yusuf, mereka dihargai oleh orang-orang Fir'aun, penduduk Mesir waktu itu, tetapi setelahnya Nabi Yusuf tidak ada, mereka malah dijadikan budak-budak Fir'aun. Menjadi manusia kelas bawah di Mesir, gitu ya. Nah, kemudian mereka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk dibebaskan. Akhirnya mereka dibebaskan menyeberang. Nah, itu yang populer di kalangan orang-orang yang ada pada saat itu, Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, dan juga kalangan Majusi dan kalangan Sobiin. Populer sekali bagaimana hebatnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, sehingga mereka itu menganggap bahwa kalau seandainya kan gitu ya, keturunannya bukan dari keturunan Nabi Musa, maka mereka sepelekan, mereka remehkan. Nah, sampai-sampai tadi diceritakan bahwa yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab juga ingin menguji Nabi Nabi Muhammad ini sebagaimana Nabi Musa yang bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Kemudian bisa mengeluarkan air dari batu. Kemudian bisa mendatangkan makanan dan apa-apa pejijat Nabi Musa alaihissalam. Ketika diuji dan Rasulullah SAW perlihatkannya atas izin Allah, tapi mereka tetap kedaek iman alias tetap kafir. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kita juga kalau menyampaikan sesuatu kebenaran yang kita yakini kepada orang yang bandel, baong, bin buraong, menyampaikan sesuatu yang benar tapi mereka tidak mau, jangan lupa ada pedomannya. Kalau sesama satu agama, katakan lana amaluna walakum amalukum. Tapi kalau beda agama, lakum dinukum wal yadin. Kalau pakai bahasa saya yang paling gampang, kumahasia wae ku aing geus ditepikeun rek percaya teu kajen. Nah, gitu ya. Artinya apa? Kita jangan terus jadi sakit hati, kemudian jadi rendah diri, kemudian kita jadi minder karena menyampaikan kebenaran terus mengikuti, nggak apa-apa. Kenapa? Rasul pun seperti itu. Ya, bahkan Rasulullah diperintahkan untuk dibunuh. Orang mah henteu kan nyampaikan kebenaran kalem-kalem we gitu ya. Perkara tidak disukai keun bae antep. Ya, jangankan kita Rasul juga tidak disukai bahkan mau dibunuh itu Rasul. Urang naon. Nah, kan gitu ya. Jadi yuk kita pahami ayat 151 sekali lagi tandain sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari bangsamu sendiri, dari golonganmu sendiri, dari turunan Nabi Ibrahim, dari Siti Hajar, dari Nabi Ismail, yang kemudian tempat tinggalnya berada di Mekah, kemudian pindah ke Madinah. Tugasnya itu yaitu membacakan ayat-ayat kami, artinya memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk menceritakan apa yang terjadi di masa lalu, di masa depan, di saat-saat hari akhirat nanti, dan di saat nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang akan masuk surga, siapa yang masuk neraka, semuanya diperlihatkan bagaimana ayat-ayat tersebut ada. Kemudian mensucikan jiwa dari kekafiran, dari kemusyrikan, dari kezaliman, dan mengajarkan Al-Quran serta memberikan contoh teladan kehidupan berupa hikmah dan mengajarkan sesuatu yang belum diketahui. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu siapa manusia yang paling cerdas di dunia, siapa yang paling pintar di dunia, siapa yang paling berilmu di dunia, itulah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk beliau siapa yang paling sabar di dunia, siapa yang paling sayang kepada manusia di dunia sampai disebutnya Raufur Rahim, itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau kita terus kunaon papaseaan, terus kalau kita kunaon teu akur jeung dulur, kunaon teu wawujeng batur salembur, kunaon atuh urang teh henteu daek ngahampura batur, malah emosi, malah mungkin kalau udah punya jabatan ada unsur dendam, kesumat baik secara politik ataupun pribadi, terus nurutan saha, kan gitu ya. Ini yang harus kita pahami. Ayat 151 silahkan ditandain ya surat Al-Baqarah. Kemudian ke ayat 152-nya. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ini perintah Allah. Siapa yang sudah paham bahwa Rasulnya Nabi Muhammad SAW itu adalah membacakan ayat-ayat Allah, mencucikan jiwamu, mengajarkan Al-Quran, memberikan contoh kehidupan dalam teladan, dan juga memberitahu sesuatu yang belum kamu tahu, termasuk tanda-tanda manusia yang akan masuk surga. Nah, maka
ingatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku, kata Allah, aku pun akan ingat kepadamu. Kalau berzikir kepada Allah, maka kita akan akan diingat oleh Allah. Artinya apa? Nah, kalau kita ada sesuatu kebutuhan atau apapun namanya, maka ingatlah Allah. Karena Allah lah yang akan memberikan solusi, memberikan pertolongan semuanya kepada kita sekalian. Sampai-sampai lanjut ke ayat yang berikutnya. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu penegasan dari Allah. Jadi di ayat ini ada berzikir dan bersyukur. Ini dua perbuatan ini jangan lupa merupakan perbuatan yang istimewa. Tandain lagi 152 surat Al-Baqarah. Berzikir kepada Allah, maka kita akan diingat Allah. Kemudian bersyukur kepada Allah, maka nikmat kita akan ditambah. Dan jangan kufur kepada Allah. Zikir, yang paling utama zikir adalah La ilaha illallah. Bersyukur, yang paling utama adalah berdoa. Yang berdoanya Allah. Ya. Jadi sekali lagi, berzikir yang paling utama, afdhalul dzikri adalah la ilaha illallah. Dan bersyukur alias berdoa, berterima kasih kepada Allah yang paling utama, afdhalud doa kata Rasulullah, alhamdulillah. Jadi yuk kita biasakan berzikir la ilaha illallah, alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari Bapak Ibu yang di depannya ada minuman, baik madu, jahe, kopi, zanjabil, ataupun minuman apapun, nikmati. Awali dengan bismillah, di tengah-tengahnya aja ucapkan la ilaha illallah, dan akhiri dengan alhamdulillah. Maka itulah seabdol-abdol zikir, la ilaha illallah, dan seabdol-abdol doa adalah alhamdulillah. Memulai segala sesuatunya dengan bismillah. Biasakan, insya Allah kita akan hidup makin senang, makin tegar, makin bahagia, makin istiqomah, dan makin suka untuk bersilaturahim. Ya. Jadi di ayat ke-152 ini, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Kemudian di ayat 153 ini perintah nyata dari Allah langsung, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, ista'inu bisyabri wasyolat. Ya, sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Ya, orang yang sabar itu apa? Mengendalikan emosi, memaafkan orang lain, senang berbagi, segera bertobat kepada Allah, selalu basah bibirnya dengan berzikir kepada Allah, dengan bersyukur kepada Allah, dan dalam hatinya selalu ingin berdekat-dekat dengan Allah, mensucikan jiwa, kemudian bersegera ketika disuruh, diperintah, dan kita terus-terusan untuk beristighfar. Ya. Alhamdulillah. Dari ayat 153, ini juga kita akan baca ke ayat 154-nya tentang penegasan bahwa dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Ini kaitannya dengan orang yang berjihad di jalan Allah, banyak yang beranggapan bahwa dia mati. Masya Allah, tabarakallah, ketika di Jabal Uhud terjadi perang yang dahsyat sampai paman Nabi Muhammad SAW namanya siapa? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh atas perintah Hindun. Ya, atas perintah Hindun binti Umayyah, ya, atas nama Hindun, istrinya dari apa namanya? Suaminya dari Abu Sufyan, istrinya dari Abu Sufyan. Nah, namanya Hindun, bukan binti Umayyah. Hindun binti siapa yang mati di perang Badar ya. Kemudian dibelah dadanya dan diambil jantungnya, minum darahnya oleh Hindun ini ya. Kemudian Rasulullah merasa bahwa saat itu adalah derita yang luar biasa karena paman yang menjadi panglima perang pada saat itu di saat perang. Nah, di saat itulah orang-orang kemudian
merasa ada sesuatu yang hilang dari pandangan mereka, yaitu Sayyidina Hamzah. Ini penegasannya bahwa tidak mati Sayyidina Hamzah, tetapi mereka adalah dalam keadaan hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan artinya ada beberapa, bahwa yang namanya orang yang mati syahid atau para syuhada itu jasadnya tidak dimakan oleh cacing tanah, tetap utuh sampai dengan kiamat nanti. Dan apa yang terjadi? Nah, di tahun-tahun belakangan ini ya terjadi banjir di Uhud ya, dan apa yang terjadi itu yang namanya mayat-mayat yang waktu itu di perang Uhud yang mati sebanyak 70 orang ya, ternyata semuanya dalam keadaan utuh. Masuk konon kabarnya mayat Sayyidina Hamzah, darahnya itu masih segar, ada di tubuhnya, karena dadanya dibelah kemudian diambil jantungnya. Wallahu alam. Saya juga waktu itu nggak di situ, hanya dengar beritanya, dan saya yakin. Dan ternyata sekarang sering di sekitar kita ada orang yang dipindahkan pemakamannya karena mungkin terbawa air, ataupun mungkin karena kena jalan, atau mau dibangun sesuatu, dan begitu diambil mayatnya, artinya mau dipindahkan, ternyata mayatnya itu masih utuh. Nah, sekarang lagi banyak viral di beberapa lokasi yang penggalian makam, kemudian mayatnya yang udah puluhan tahun masih utuh. Nah, termasuk berita tentang Syekh Maimun Juber gitu ya, yang konon kabarnya ketika mau dipindahkan itu ternyata masih utuh. Nah, mudah-mudahan kita juga termasuk yang seperti itu ya. Jangan sampai kita tidak yakin, intinya ya. Alhamdulillah, jangan sampai kita tidak yakin, naudzubillah, bahwa itu adalah benar. Dan Allah menjanjikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 154 ini, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu telah mati. Jadi kalau disebut janganlah, berarti kita jangan ada, naudzubillah, jangan sampai kita beranggapan bahwa orang baik, orang yang jihad itu mati. Mereka tetap. Nah, dan ini juga bisa dipakai dalam amalan kita ketika kita berkunjung ke makam ya, baik makam ibu bapak kita, maka yakinlah bahwa mereka itu di sana hidup ya, di alam barzah, dan mereka bisa melihat kita, cuman kita tidak bisa melihat mereka. Jadi berdialoglah, tetapi kita banyak yang kebablasan, datang ke makam orang tua, datang ke makam karun, datang di sana ya Allah minta nomor, itu kacau kalau udah begitu ya. Ada juga yang ya Allah kepada yang dikubur minta bapak ibu doakannya abdi hayang menang jodoh cenanya gitu ya. Jangan seperti itu ya, itu tidak diajarkan. Justru kita diajarkannya untuk mintalah kepada Allah untuk diampuni segala dosa orang-orang yang sudah berada di alam barzah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fuanhum wa akrim nuzulahum wa suhbat wa wasih udhalahum birahmatika ya arhamar rahimin. Yuk. Kemudian berikutnya, sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ini Allah yang menegaskan. Sebenarnya mereka hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Ya, sudah tidak menyadari? Kayaknya sering ya. Jadi yuk kalau datang ke pemakaman, ungkapkan dari awal. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, Assalamualaikum ya ahlal diyar. Sebutkan. Dan kami juga akan menyusul ke tempat sepertimu. Ya, kalau sudah seperti itu, itulah keyakinan dari dalam diri kita bahwa kita juga akan mati, dan kalau ingin matinya itu bahagia, ingin matinya itu hidupnya dalam keadaan hidup yang terus-menerus dalam keadaan hidup tidak sengsara, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, maka perbanyaklah berbuat amal. Nah, kaitan dengan bulan-bulan ini, bulan Al-Muharram, kita sering mendengar tahun baru Hijriyah. Tapi jangan lupa, kita juga harus membarukan keimanan kita, membarukan semangat hijrah kita, membarukan semangat jihad kita. 3 kata kunci, iman, hijrah, jihad. Harus ada dalam diri kita, sehingga kemarin waktu malam tahun baruan, banyak orang bawa obor. Ya, itu sebenarnya pengingat bahwa dalam keimanan harus ada tekad untuk berhijrah, tong ngajaren tul wae, tong ngajar dog wae, tapi kudu
bergerak dan aktif. Dan ketika aktif itu di jalan Allah, maka itulah yang disebut jihad. Ya. Bergeraknya di jalan Allah, maka itu disebut jihad. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatul hasanah. Jihad yang paling berat adalah mengajak orang-orang untuk tetap di jalan Allah dan dengan ilmu dan juga dengan contoh teladan yang baik. Bil hikmah wal mau'idatul hasanah. Bukan dengan amek-amekan, bukan dengan cara temperamental, tapi dengan penuh kesabaran. Dan kita jangan memvonis orang lain ketika dia berbuat jahat saat ini. Jangan sampai kita nyebut ahli neraka. Tidak. Kalau Allah menghendaki sebelum kematiannya bisa saja dia bertobat. Sebagaimana yang pernah beberapa kali kita contohkan, ada seorang yang merasa soleh, kemudian di akhir hayatnya menjadi su'ul khatimah karena dia ingin nyicipi bagaimana kalau seandainya menjadi jelema buraung. Tapi ada jelema buraung atau jelema baragajul, orang zolim yang menurut orang-orang tidak ada imannya, tapi di menjelang akhir hayatnya dia ingin bertobat. Belum bertobat, bertemu di tengah jalan antara yang ingin menyicipi nikmatnya dunia di tepi pantai dengan yang orang yang biasa beragulan preman dari tepi pantai ingin bertobat ke gunung, bertemu di tengah jalan. Nah, itulah yang harus kita pahami bahwa kalau Allah menghendaki, pasti Allah memberikan